Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahu alazim ila akhir ayah. Mungkin langsung ke pembahasan dari Pak Khairuddin ya. Ini penting memang. Dalam Islam Rasulullah SAW satu hadisnya mengajarkan, jika engkau bermimpi jelek maka jangan kau ceritakan kepada orang lain. Kenapa saya ambilnya hadis ini? Mimpi saja Rasul larang, mimpi jelek Rasul sudah larang jangan ceritakan ke orang lain, apalagi masalah pribadi. Jadi pada intinya jangan ceritakan kepada orang lain, apalagi melalui sosial media. Itu tidak hanya satu dua orang, ribuan orang, jutaan orang. Karena hakikatnya jika ingin berkeluh kesah hanya kepada Allah saja, betul. Sudah pernah saya sampaikan waktu itu ya, jika berkeluh kesahnya kepada Allah pasti akan ada jalan keluar. Tapi kalau keluh kesahnya sama orang lain bisa jadi makin rumit ya, tidak ada jalan keluar. Ya betul ya, ini yang pertama. Memang saya ambil hadisnya langsung ke tadi, bahwasanya perihal mimpi jelek saja Rasul larang kok ceritakan ke orang lain, apalagi urusan kehidupan pribadi ya. Jadi teman-teman usahakan jangan ya, pasti tidak jarang sekali memberikan jalan keluar, bahkan mungkin sebaliknya ya. Yang mohon maaf misalkan berkaitan dengan tadi misalnya Pak Heru menyampaikan berkaitan dengan masalah rumah tangga ya, bukannya jalan keluar yang ia terima ya, bisa jadi ya naudzubillah min dzalik ya, yang harusnya dia tetap bersama dengan pasangannya justru bisa sebaliknya, malah berpisah dengan pasangannya. Ini yang banyak terjadi. Karena apa? Dia curhatnya di halayak umum. Tapi kalau curhatnya ke Allah pasti akan ada jalan keluar ya. Mana ayatnya? Surat At-Tolaq ayat ketiga ya. Ya teman-teman silakan kalau mau dibuka ya, porsi silakan yang mau dibuka ya. Surat At-Tolaq ayat ketiga. Ini jawabannya dari tema ya tadi pertanyaan Pak Khairuddin juga di surat At-Tolaq ayat ketiga. Yang kadang kita lupa syarat agar Allah memberikan jalan keluar, ini kita lupa ya. Kita hanya memohon ya Allah, Allah turunkan masalah pasti ada jalan keluar gitu ya. Tapi kita lupa persyaratan ya agar Allah memberikan jalan keluar. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ya, ini syarat pertama, tawakal. Maka akan Allah apakan? Fa huwa hasbuh. Maka Allah cukupkan. Tidak hanya itu, innallaha balighu amri. Ya, Allah akan melaksanakan urusannya. Apa yang sudah nanti menjadi janji Allah akan Allah tunaikan. Karena kita tawakal, maka Allah berikan jalan keluar. Ya, Allah tunaikan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ya. Kan Allah saja zat yang mampu menjadikan segala sesuatu mungkin. Ya, syarat pertama tadi tawakal. Dan syarat yang paling utama itu pun kadang kita terlewat. Di ayat kedua surat At-Tolaq, akhir ayat kedua surat At-Tolaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita lupa yattaqillahnya, kita cuman pengennya apa? Yakhraj ya, jalan keluar aja yang kita pengen. Tapi kita takwanya enggak mau, tawakalnya enggak ada. Ya bagaimana Allah kasih jalan keluar ya. Oke, insyaallah bisa dipaham ya. Surat At-Tolaq ayat akhir ayat 2 dan ayat 3. Maka tadi Pak Dibio sudah sampaikan, betul surat Al-Syarh. Iya.
Allah berikan kemudahan setelah kesulitan. Ya, tapi kita kadang-kadang berpatokan ke situ saja. Nanti juga Allah kasih mudah. Ya, kitanya santai-santai saja. Nggak ada takwa, nggak ada tawakal. Ya, insyaallah bisa dipaham. Baik, semoga Allah berikan kekuatan. Mungkin ada kiat-kiat khusus kan Ustaz? Apakah sholatnya, apakah nazar, apakah puasa, biar lebih ini lagi ya takwa seperti apa gitu. Mungkin ada kalau ada masalah ya apa sholat malam, puasa atau nazar, ya Allah sembuhkan penyakit si anu begitu. Ya, Ustaz. Baik. Iya, takwa. Takwa itu inilah takut ya. Bahasa Arabnya takwa itu artinya takut hanya kepada Allah. Kalau kita mendefinisikan takwa ya ke arah ibadah, poin paling penting adalah sholat jika itu hanya kita lakukan untuk agar Allah memberikan jalan keluar, singkirkan dulu ya, karena pada intinya takwa itu adalah kembali kepada niat ya. Itu juga harus diperhatikan. Kita sholat sunat duha, niatnya apa? Pengen rezekinya lancar, singkirkan dulu niat itu ya. Jadi pada intinya takwa adalah kita menjalankan ibadah sholat, puasa ya, yang lain sebagainya hanya karena Allah saja. Makanya definisi takwa sebetulnya adalah takut hanya kepada Allah. Nanti kalau saya nggak menyembah Allah, saya takut Allah nggak memberikan jalan keluar. Nah gitu ya, insyaallah. Jadi kalau misalnya kita sholat tahajud ya, itu bagian daripada cara mendekatkan diri kepada Allah ya, itu juga bagian dari takwa. Jika berkaitan dengan bernazar, hadis Rasulullah jelas ya, jika itu adalah kebaikan maka laksanakan. Tapi itu boleh ya, boleh. Ya Allah ya, jika engkau sembuhkan penyakitku ya Allah ya, maka aku akan menyantuni anak yatim. Nggak masalah ya, selama itu kebaikan. Tapi badannya takwa itu adalah hanya takut kepada Allah ya. Jadi ibadah sholat kita karena memang kita takut kepada Allah. Allah pantas untuk kita ibadahi ya. Bisa dipahami insyaallah ya. Baik, jangan sampai mungkin saya tidak akan ceritakan orang lain atau siapapun ya, ada seseorang yang kemudian ia bernazar kepada Allah, ya Allah jika engkau sembuhkan penyakitku, aku akan berpindah keyakinan. Naudzubillah, subhanallah. Itu kata Rasulullah jangan dilaksanakan ya. Jadi nazar yang tidak baik tidak boleh dilaksanakan ya. Jikapun bernazar itu perlu untuk tadi Allah memberikan kebaikan kepada kita ya, maka nazarnya yang baik. Tapi pada intinya berkaitan dengan surat At-Tolaq, yattaqillah, takwa itu intinya adalah setiap ibadah ataupun apa yang kita lakukan itu hanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi maksudnya adalah luruskan niat ya. Allah a'lam bishawab. Cukup ya insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk kesimpulannya pada tema hari ini. Pimpinan cukup. Baik, pada jamaah sekalian semua, terima kasih juga untuk tambahannya Pak Dibyo pemateri. Terima kasih. Pada akhirnya adalah jangan mengeluh, takwa dan solusi. Mungkin cukup sekian perjumpaan pada siang hari ini. Semoga perjumpaan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Akhir kata, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.